maaf sebesar-besarnya kepada istri saya. Sosok Helena Lim menjadi sorotan belakangan ini, bukan hanya karena cantik dan bergelimang harta, tapi juga karena namanya dikaitkan dengan kasus tindak pidana yang sedang diselidiki Kejaksaan Agung. Ini bukan kali pertama Helena Lim menyita perhatian publik. Berikut 5 fakta Helena Lim. Fakta 1, nama Helena Lim tiba-tiba dikaitkan dengan kasus hukum. Dalam rilis resmi Kejaksaan Agung, Sabtu 9 Maret 2024, tim penyidik menyita uang tunai 10 miliar rupiah dan 2 juta dolar Singapura pada penggeledahan 3 titik, sebuah rumah mewah, kantor PT QSA dan PT SD. Penggeledahan dilakukan dari tanggal 6 hingga 8 Maret terkait kasus dugaan korupsi izin tambang timah. Tak hanya uang, penyidik juga berhasil menyita barang bukti elektronik, kumpulan dokumen yang berhubungan atau merupakan hasil tindak kejahatan. Dugaan tindak pidana korupsi diduga dilakukan dalam rentang waktu tahun 2015 sampai dengan 2022. Mencuatnya kasus ini tiba-tiba dikaitkan dengan nama Helena Lim, usai rilis resmi dari Kejaksaan Agung menyebut inisial HL. Fakta 2, Helena Lim dikenal sebagai Crazy Rich Pantai Indah Kapuk. Julukan yang disematkan pada Helena Lim ini karena ia dikenal sebagai pengusaha yang disebut mempunyai harta tak sedikit. Padahal Helena menyebut dirinya bukan berasal dari keluarga kaya. Masa kecilnya jauh dari kata glamor. Gue dari kecil tuh rumah gue cuman kecil-kecil boy. Lu tahu nggak? Gue tuh dulu kecilnya susah. Masa? Beneran, gue bukan dari keluarga kaya, tahu. Punya rumah gini boy. Aku juga harus work hard, so I make my dream come true. Jadi orang tuh harus punya mimpi boy. Banyak tuh yang DM gue ya, Cici aku aja mimpi aja nggak berani gitu loh. Terus aku bilangin, kalau lu mimpi aja nggak berani gimana mau kenyataannya boy? Rumahnya di kawasan elit Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara dibangun dengan mewah. Bangunan 3 lantai ini memiliki kolam renang yang dihiasi dengan berbagai lukisan dinding atau fresko. Interior rumahnya pun dibangun dengan beragam ornamen klasik layaknya. Bukan perjalanan baik bisnis maupun wisata. Fakta 3, Helena seorang pengusaha yang dekat dengan selebritas. Saat ulang tahun Helena, beberapa selebritas ibu kota turut memeriahkan acara. Di antara teman-teman artis, Helena mengaku paling dekat dengan Maia Estianty. Kedekatan keduanya terjalin karena sebagai sesama orang tua tunggal, Helena melihat sosok dirinya pada diri Maia Estianty. Paling penting, semoga semuanya disehatkan dan disembuhkan ya. Amin. Sebagai sosialita, Helena pun cukup dekat dengan komedian Aming. Helena juga sempat diajak Aming untuk ikut berbagi dengan mengunjungi pasien kanker di RSCM. Selain berbagi, mereka juga sempat merayakan ulang tahun bersama di rumah sakit. Fakta 4, mencoba peruntungan di dunia tarik suara hingga rilis lagu. Aku pasrah akan cinta ini. Pada 2019, Helena meluncurkan single perdananya berjudul Pasrah. Dalam lagu ini, ia berkolaborasi dengan Tiffany Leonardi. Lagu Pasrah sendiri diciptakan oleh musisi Ade Govinda. Peluncuran single ini berlangsung mewah dan dihadiri oleh para artis ibu kota. Ini kan lagunya tuh sebenarnya kisah seorang kasih aja nih, kisah seorang wanita yang mengharapkan cinta dari teman lelakinya ya, teman baik.
Ternyata teman baiknya kan punya pasar baru ketahuan. Nah akhirnya dia move on gitu, tidak tanpa pikir panjang. Udah, gue nggak kepingin lama-lama, nggak usah bersedih lama. Sebelum merilis lagu, Helena Lim beberapa kali membuat cover lagu. Minatnya terhadap dunia tarik suara bahkan sampai membuatnya membangun satu ruang khusus karaoke, lengkap dengan alat musik di rumahnya. Fakta 5, Helena Lim membuat kontroversi soal pemberian vaksin COVID-19. Masih ingat video ini? 3 orang perempuan dan 1 laki-laki di Puskesmas Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat yang sedang menunjukkan kartu antrean akan vaksin COVID-19. Helena Lim di video ini dianggap tidak memiliki latar belakang sebagai petugas kesehatan. Tiba-tiba sedang mengikuti program vaksin. Yang saat itu, vaksin COVID hanya diperuntukkan untuk tenaga kesehatan dan belum diberikan pada masyarakat umum. Ternyata Helena Lim mendapat rekomendasi dengan kategori tenaga kesehatan dari apotek di Green Garden Kebonjeruk, Jakarta Barat untuk dapat ikut vaksin COVID-19. Selain Helena Lim, 11 orang juga mendapat rekomendasi. Melihat respon begitu ya kami agak kaget. Sebetulnya kan tidak, kami memang dari nakes gitu loh. Kan mendapat izin dari itu. Cuman spontanitas masyarakat ya kita hanya bingung aja kenapa sampai heboh begitu gitu loh. Ya semoga semua mengerti lah gitu. Kita kan memang termasuk frontline yang berhadapan dengan pasien-pasien setiap hari. Kami cukup panjang waktunya, dari pagi sampai jam 10 malam. Pemprov DKI Jakarta akhirnya mengusut alasan pemberian vaksin COVID-19 terhadap Helena Lim.